Tidak hanya itu, warga juga berhasil mengamankan 5 pelaku beserta sepeda motor dan 2 sajam. Selanjutnya, para pelaku diserahkan warga ke Mapolsek Rangkas Bitung. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait ulah konyol sederet konten kreator amatir. Ya, mereka nekat melakukan apa saja termasuk hal-hal yang membahayakan nyawa demi menghasilkan konten viral yang sayangnya justru berujung kehilangan nyawa. Dan inilah viral, demi konten seorang remaja di Jakarta tewas tertabrak kereta. Demi konten, sekelompok remaja di Lebak gelar tawuran hingga sederet artis dan YouTuber bermasalah karena konten. Viral, demi konten seorang remaja di Jakarta tewas tertabrak kereta. Heboh di sosial media, seorang remaja yang masih duduk di bangku 1 SMP tewas tertabrak kereta di perlintasan antara stasiun Jatinegara dengan stasiun Pondok Jati. Konyolnya, remaja tersebut tewas saat hendak membuat konten media sosial di rel kereta bersama rekannya. Korban bersama rekannya memasuki lokasi perlintasan rel kereta api menuju akses liar di Pisangan Baru dekat stasiun Pondok Jati. Sejumlah saksi yang ada di lokasi sempat mengingatkan korban untuk tidak membuat konten di lintasan rel kereta api tersebut. Namun, korban justru tak menghiraukan peringatan tersebut dan akhirnya tubuh korban tersambar rangkaian kereta api yang lewat. Sementara rekannya selamat. Betul, pada tanggal 3 Februari tahun 2024 sekitar jam 12.45 dari Polsek Matraman menerima laporan tentang adanya seseorang yang terserempet kereta. Kemudian kami beserta tim mendatangi tempat kejadian perkara bahwa memastikan betul bahwa di situ ada seseorang yang sedang tergeletak. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang pertama dari warga yang di sekitar situ dan kemudian yang kedua dari temannya yang saat itu bersama dengan korban. Keterangan yang didapat bahwa dari temannya bahwa mereka melaksanakan kegiatan untuk membuat konten, ya konten terkait dengan perkeretaapian, ya. Itu biasa dilakukan pada saat-saat hari libur, jadi pada hari Sabtu dan hari Minggu. Kita dari pihak kepolisian tentunya selalu menghimbau kepada masyarakat yang akan membuat konten-konten seperti itu, ngambil gambar seperti itu, harus istilahnya ketika kalau di kereta ya kita harus izin dengan pihak kereta. Kemudian juga harus diperhatikan untuk saling mengingatkan satu sama lain supaya tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, si korban lokasi terjatuhnya di sini. Dari situ kepental ke sini. Di tengah-tengah dia adanya. Tengah-tengah situ kan. Iya, maka ini trek tikungan di sini saya selalu melarang siapapun, apalagi itu konten ya kan. Karena hobi ya silahkan. Cuman kita harus lihat keselamatan juga. Itu yang saya sayangkan gitu kan. Pernah baca nggak di pelang kereta api itu? Di penyeberangan itu, hidup Anda akan sia-sia bila tertabrak kereta api. Nah, berarti yang salah itu adalah yang bermain di areanya. Karena kalau kereta itu sudah jalurnya, makanya harus lebih waspada. Kitanya ya sangat disayangkan dan semoga atas kejadian ini jadi pelajaran buat yang lain dan korban pun bisa diterima dan ditempatkan di sisi Yang Maha Kuasa. Demi sebuah konten, sekelompok remaja di Lebak gelar tawuran.
Demi sebuah konten di media sosial, sekelompok remaja menggelar aksi tawuran di Jalan Raya Rangkas Bitung, Cikande, tepatnya di Kampung Sukamanah, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten, menjelang subuh. Dalam video amatir yang sempat diambil warga, terlihat puluhan remaja bersepeda motor serta melengkapi diri dengan beragam senjata tajam berupa celurit dan pedang, menggeber knalpot motor mereka dan menantang musuhnya untuk bertarung. Warga setempat yang terusik dan kesal dengan ulah para remaja tersebut akhirnya tak tinggal diam dan balik membubarkan aksi liar para remaja tersebut. Tidak hanya itu, warga juga berhasil mengamankan 5 pelaku beserta sepeda motor dan 2 sajam. Selanjutnya, para pelaku diserahkan warga ke Mapolsek Rangkas Bitung. Ya Allah, ya Rasul, ini apa ini orang-orang, ya Allah. Subuh, ya Allah, subuh. Konvoi massa begitu banyak menggunakan kendaraan bermotor dengan membawa senjata tajam berbagai macam jenis, ada yang seperti celurit, ada yang seperti pedang dan lain sebagainya. Tapi kalau udah melibatkan senjata tajam, sudah melibatkan mati, itu adalah juga taruhan dari kepentingan konten ini, ya itu udah nggak benar gitu ya, dan itu harus melibatkan polisi itu. Bahkan menurut saya sekolah harusnya juga terlibat. Makanya kenapa para guru itu juga harus sensitif terhadap whatever atau peristiwa apapun yang dilakukan untuk kepentingan konten tadi gitu. Anak remaja dan pemuda adalah kelompok usia yang sangat membutuhkan waktu untuk bisa menemukan siapa dirinya. Mereka sedang mencari jawaban akan menjadi siapa mereka kelak. Sehingga dalam proses ini mereka membutuhkan 3P, yaitu apa? Perhatian, panggung, dan pujian. Akibat kita para orang dewasa tidak mampu memberikan dahaga atau kebutuhan akan 3P tadi. Sehingga di era digital di mana mencari panggung itu begitu mudah dan murah lewat konten-konten, maka tidak heran setiap hari di seluruh dunia anak dan remaja serta pemuda akan berusaha menjadikan media sosial sebagai panggungnya untuk mendapatkan perhatian dan tentu saja pujian. Saling ejek di medsos, 2 kelompok remaja di Bogor terlibat tawuran, 1 orang meninggal dunia. Lagi, demi popularitas dan konten viral, 2 kelompok geng Hayoloh dan Town City yang awalnya saling ejek di media sosial akhirnya terlibat tawuran di wilayah Ciberem, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor beberapa waktu lalu. Akibatnya, 1 korban berinisial MR 19 tahun meregang nyawa akibat luka sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Warga dan polisi dari Polresta Bogor yang datang ke lokasi kejadian akhirnya berhasil membubarkan tawuran tersebut serta mengamankan 5 remaja yang diduga terlibat tawuran mematikan itu. Tindak pidana tawuran. Ada 2, yang 1 menyebabkan korban meninggal dunia, yang 1 luka berat. Kita jerat pelaku ya, dengan pasal 170 KUHP ayat 3 dengan bunyi barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersalah menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ternyata dalam tubuh anak remaja dan pemuda, kemampuan otak untuk berpikir itu baru tumbuh sempurna di usia 24 tahun. Sedangkan bagian otak di dalam tubuh anak remaja dan orang muda itu tumbuh lebih awal otak emosi. Sehingga ini yang menjawab kenapa anak dan remaja dalam mengarungi kehidupan, kompas atau GPS hidupnya
adalah emosinya. Selain ulah konyol sederet konten kreator amatir tadi, ranah hiburan tanah air juga sempat mencatat sederet pesohor dan konten kreator kenamaan di tanah air. Mulai dari Baim Wong, Ria Ricis, hingga Alshad Ahmad pernah tersandung masalah terkait konten yang mereka buat dan dituding memberikan contoh yang tak patut untuk ditiru. Dan inilah kisah mereka. Baim Wong. Beberapa waktu lalu, gara-gara konten prank KDRT, Baim Wong dan sang istri Paula Verhoeven sempat tersandung masalah dan bahkan harus berurusan dengan aparat kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama. Setelah dua kelompok masyarakat melaporkan pasangan suami kenamaan tersebut dengan sangkaan pelanggaran UU ITE dan juga pasal aduan palsu. Bapak, Ibu kenapa? Enggak, saya mau bikin pelaporan bisa Pak. Laporan apa, Bu? Bikin pelaporan tindak KDRT. Waduh. Gilesik dong. Iya, di sini. Di mana TKP-nya? Di rumah. Di mana rumahnya? Di Tanah Kusir sini, Ini Pak. suaminya? Bukan. Ini teman saya nemenin Paula. Oh, Paula? Iya. Sumpah. Iya sih, ketahuan nih ya, Pak, payah Pak. Ini ketahuan, jadi kita yang ketahuan. Ngeprank, ini ngeprank. Dikiranya kita itu udah kenal, karena memang sering banget saya kesini. Dan juga sudah merasa dekat, tapi ternyata dari sisi luar kan penglihatannya lain ya, beda. Karena ini institusi pemerintah, nggak boleh digituin, dan memang benar banget. Makanya tadi kesini tuh mau minta maaf. Ria Ricis dikenal sebagai salah satu konten kreator terkaya di tanah air. Ria Ricis juga pernah tersandung masalah dengan konten yang dibuatnya. Ya, publik dibuat heboh dan marah saat Ricis membuat konten membuang squishy ke kloset. Tidak hanya itu, Ricis juga sempat diamuk para tetangganya lantaran membuat konten terbuka di lingkungan rumahnya saat pemerintah tengah memberlakukan PPKM. Selagi di kamar mandi sekarang Ricis mau ngapain? Ricis mau taruh ini di kloset. Oh my god. Nggak masuk ya. Jadinya kayak game ya ini ya sekali lagi ya. Ini udah kelewatan tau nggak? Nih Ria Ricis nih bener-bener kelewatan nih. Udah kelewatan, udah sering banget. Tolong pagar rumah kita ditutup juga, bilangin. Anda masuk-masuk sembarangan, Anda bukan warga loh. Kita bisa laporin ke polisi Anda masuk. Dimulai dari pikiran yang baik, hati yang positif, dan tindakan juga yang baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman juga harus berbuat baik. Jangan berpikir negatif terhadap apapun. Jadi mulai berpikir positif, karena hati yang sehat dimulai dari pikiran yang sehat dan ucapan-ucapan yang positif. Alshad Ahmad. Alshad Ahmad menjadi salah satu YouTuber yang kontennya juga sempat menuai kontroversi dan banjir hujatan netizen. Ini terjadi setelah kekasih Tiara Andini ini membagikan pengumuman di media sosialnya terkait anak harimaunya yang mati. Tak tanggung-tanggung, ternyata ada 6 ekor bayi harimau yang mati dalam perawatan Alshad dan timnya. Tak ingin terus menjadi saran hujatan netizen, Alshad pun akhirnya membuat klarifikasi terkait penyebab matinya ke-6 anak harimau tersebut. Namanya satwa liar, emang kita nggak pernah bisa nebak sakit gara-gara apa. Terus juga pencegahannya juga udah semaksimal mungkin, tetap aja ada yang sakit. Semenjak kecil emang udah banyak satwa di rumah karena orang tua dan kakak juga suka sama satwa, sama binatang. Cuman bukan yang ekstrim ya, bukan satwa liar, tapi hewan-hewan peliharaan. Paling ekstrim paling ular. Nah karena dari kecil udah sering ketemu dan ngerawat, akhirnya emang tumbuh dengan sendirinya
rasa cinta atau sayang sama satwa. Akhirnya sekarang fokus di penangkaran satwa liar, yang satwa itu buas-buas satwa liar yang berbahaya dan dilindungi juga.